Tumbuh besar dalam keadaan miskin itu nggak enak. Nggak enak melihat orang tua kita pusing gara-gara duit, gimana bayar tagihan, dan gimana cari nafkah. Tapi kita adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu jadi positif dan melihat sisi baik dari setiap pengalaman, seberat apapun itu, termasuk pengalaman hidup dalam kondisi ekonomi pas-pasan. Makanya di video kali ini aku mau coba berbagi 10 keuntungan gak terduga yang menurut aku kita peroleh dengan tumbuh besar dalam keadaan miskin. Oke, keuntungan gak terduga yang pertama adalah kita belajar menghargai hal-hal yang banyak orang lain anggap biasa. Beberapa hari yang lalu aku bersih-bersih gudang di rumah. Ada gak sih di antara kalian yang sama kayak aku, yang gudangnya juga penuh sama barang-barang masa kecil yang susah dibuang? Nah, di salah satu kotak, aku nemu tempat pensil. Dari luar kelihatannya kayak belum pernah dipakai. Aku tahu itu bukan punya aku, jadi aku tanya sama kakak aku, apakah itu tempat pensil punya dia. Wajahnya langsung seneng. Dia bilang itu tempat pensil yang dia jaga dengan baik sejak dia masih kecil. Tapi waktu aku buka tempat pensil itu, aku agak bingung. Semua pensil masih baru, belum diraut, dan ada penghapus yang masih dibungkus plastik. 20 tahun kemudian, semuanya masih kelihatan kayak belum pernah disentuh. Waktu aku tanya ke kakak kenapa dia nggak pernah pakai barang-barang itu, dia bilang dia nggak tega memakainya. Dia dapetin itu sebagai hadiah, dan dia belum pernah punya tempat pensil maupun pensil sebagus itu sebelumnya. Dia anggap barang itu terlalu berharga untuk dipakai. Aneh nggak sih? Tapi ya udahlah. Jadi 20 tahun kemudian, sebuah kotak pensil dan seisinya itu semuanya masih dalam kondisi baru yang sempurna. Kalau kita tumbuh besar tanpa kemewahan, hal-hal kecil jadi terasa sangat berarti. Hal-hal yang orang lain anggap biasa, kita anggap sebagai sesuatu yang mengubah hidup kita. Bagi kakak aku, itu tempat pensil. Buat aku, itu novel science fiction yang orang tua aku nggak bisa beliin buat aku dulu. Buat kalian bisa jadi hal lain lagi. Tapi intinya, ketika kalian tumbuh besar dalam kekurangan, kalian melihat hal-hal kecil dengan cara yang sangat berbeda. Kalian menghargai hal-hal kecil itu jauh lebih besar daripada orang lain yang punya kemewahan, atau segala macam jenis tempat pensil di dunia ini. Lanjut, keuntungan gak terduga yang kedua. Kita jadi kreatif dan banyak akal. Kita bisa menggali kreativitas kita untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Sebenarnya ini cuma cara halus untuk mengatakan kalau kita nggak punya uang, jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Tapi supaya kedengarannya lebih enak dan lebih keren, aku menyebut itu sebagai kreatif dan banyak akal. Jadi saat aku SMP kelas 7 atau kelas 8 ya, waktu itu usiaku masih 12-13 tahun, ada acara pawai 17 Agustusan di sekolahku. Semua siswa wajib ikut, aku dan teman-teman sekelas disuruh pakai kostum apapun yang berhubungan dengan budaya Indonesia gitulah. Beberapa temanku ada yang pakai baju adat mereka masing-masing. Cakep-cakep deh, ada yang adat Jawa, adat Sulawesi, ada Kalimantan. Bahkan ada yang sengaja sewa baju di tempat yang menyewakan baju adat. Tapi aku nggak tahu kenapa di rumahku waktu itu nggak ada baju adat. Orang tuaku bukan tipe orang yang sangat lekat dengan kesukuan mereka by the way. Dan saat itu karena ekonomi keluarga masih pas-pasan banget, aku nggak bisa sewa baju adat seperti halnya teman-temanku. Jadi aku coba improvisasi. Aku berpikir apa ada sesuatu yang udah ada di rumah yang bisa aku pakai buat jadi kostum. Akhirnya aku berkreasi dengan pakai karung untuk bikin kostum ala-ala lomba 17-an. Kan ada tuh lomba balap karung. Ya pokoknya semacam itulah. Sederhana, tapi konsepnya masih masuk. Lomba 17-an juga termasuk kultur di Indonesia kan, bukan cuman adat suku. Untungnya, waktu itu aku masih terlalu kecil untuk malu sama kreasiku, dan itu membuat aku berhasil melewati momen pawai perayaan Hari Kemerdekaan di tahun itu. Nah, sekarang mungkin ada beberapa di antara kalian yang dengar cerita ini dan merasa iba atau sedih karena seorang anak kecil harus pakai karung beras sebagai kostum acara pawai di sekolahnya. Tapi menurutku, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini bisa jadi cerita tentang puncak kreativitasku, atau seenggaknya itu yang aku ingat.
karena kenyataannya terlalu traumatis secara emosional. Oke, lanjut ya. Manfaat nggak terduga yang ketiga dari tumbuh besar dalam keadaan miskin. Kita belajar bahwa pendidikan itu punya nilai yang sangat luar biasa. Oprah Winfrey pernah mengatakan, "Aku nggak menghargai apapun di dunia ini lebih dari pendidikan. Itulah alasan kenapa aku bisa berdiri di sini hari ini. Itu adalah pintu terbuka menuju kebebasan." Oprah Winfrey mungkin adalah salah satu wanita paling terkenal di dunia. Sebagai pembawa acara talk show, produser TV, aktris, penulis, dia punya pengaruh besar di dunia TV dan media secara umum. Dia adalah orang Afrika Amerika terkaya di abad ke-20 dan pernah jadi satu-satunya miliarder berkulit hitam di dunia. Sekarang, nilai harta kekayaannya mencapai 3 miliar dolar, atau setara 81,7 triliun rupiah. Tapi bertahun-tahun sebelum dia terkenal, Oprah tumbuh dalam kemiskinan yang parah di pedesaan Mississippi, Amerika. Dia lahir dan tumbuh dibesarkan oleh ibunya yang saat itu masih remaja, sekaligus jadi orang tua tunggal bagi Oprah. Dia tinggal di sebuah peternakan tanpa air dan listrik, dan dia pergi ke sekolah dengan pakaian yang terbuat dari karung kentang. Teman-temannya pikir itu lucu dan menjuluki Oprah sebagai gadis karung. Seenggaknya teman-temanku waktu SMP nggak panggil aku bocah karung juga sih. Tapi balik lagi ke cerita tentang Oprah, hal itu nggak menghalangi dia untuk belajar, berkembang, dan akhirnya mencapai ketenarannya. Selain dengan ibunya, Oprah juga dibesarkan oleh neneknya yang percaya pada nilai pendidikan. Sampai-sampai Oprah diminta membaca Bible pada usia 2 tahun. Nah, berkat keunggulan ini, Oprah bisa melompati 1 tahun ke kelas 1 SD, padahal seharusnya waktu itu dia masih di TK. Kabarnya, dia menulis surat kepada gurunya untuk menunjukkan bahwa dia itu nggak pantas berada di TK karena dia udah tahu kata-kata yang besar kayak hippopotamus, Mississippi, dan Nicodemus dari Bible. Dia terus berprestasi di sekolah dengan membaca semua yang dia bisa dapetin. Dan saat berusia 16 tahun, ada seorang DJ di Nashville yang memberi kesempatan pada Oprah untuk membaca di radio. Dan sisanya adalah sejarah. Oprah bisa mengubah nasibnya meskipun latar belakangnya sangat bertolak belakang. Semua karena pendidikan dan cintanya pada membaca. Dan aku juga sangat percaya pada kekuatan pendidikan, karena itulah cara aku bisa mengubah hidupku. Orang tuaku pekerja keras, betul. Tapi mereka kesulitan untuk maju secara finansial karena kurangnya pendidikan. Mereka nggak pernah punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang berkualitas. Kekurangan pendidikan ini menghalangi mereka mendapatkan karir yang baik dan gaji yang layak. Jadi, mereka mendorong aku untuk rajin belajar dan mendapatkan pendidikan yang oke, yang mana bekal itu membuat aku bisa mendapatkan karir yang oke juga, dan akhirnya kemampuan untuk membangun kekayaan. Lanjut, manfaat nggak terduga yang keempat dari tumbuh besar dalam keadaan miskin. Kita jadi tangguh. Pada dasarnya, kita belajar untuk punya kulit yang tebal. Aku ingat saat aku mulai remaja, waktu aku diundang main ke rumah teman, aku kaget betapa besar rumah teman-temanku itu. Ada kamar tamu, kok bisa ada kamar ekstra yang nggak dipakai? Ada ruang keluarga yang terpisah dari ruang utama, ada kolam renang pribadi, kok bisa? Dan semakin parah saat aku masuk SMA. Ada anak-anak di sekolah yang datang bawa motor dan mobil baru. Ya, ada anak 16 tahun yang datang dengan sedan baru. Kalau kita masih jalan kaki atau naik bus ke sekolah karena keluarga kita bahkan nggak mampu untuk beliin motor, ada beberapa cara kita bisa merespon hal ini. Kita bisa pilih iri, marah, atau kesal. Atau kita bisa pilih untuk berteman sama orang atau anak-anak yang bawa mobil atau motor, dengan harapan kita bisa ditebengin. Atau, kita bisa milih untuk tebal muka aja. Kita bisa pilih untuk jadi strong, tangguh. Kita bisa bilang pada diri kita sendiri bahwa meskipun itu nasib kita sekarang, itu nggak akan jadi nasib kita di masa depan, yang berhubungan sama manfaat yang nggak terduga berikutnya. Yaitu manfaat kelima dari tumbuh besar dalam keadaan miskin. Kita jadi haus akan kesuksesan. Setelah kita mengalami kemiskinan atau jadi bahan olokan karena miskin, kita nggak mau lagi berada di posisi keuangan yang sama.
Kita pengen sukses karena kita ingin mengubah masa depan kita. François Pinault adalah seorang miliarder Prancis dan pendiri grup luxury brand Kering yang punya brand-brand kelas atas kayak Gucci, Balenciaga, Saint Laurent. Tapi bertahun-tahun sebelum dia jadi salah satu nama besar di dunia fashion, Pinault adalah seorang siswa miskin yang diejek teman-temannya karena penampilannya miskin dan logat bicaranya deso. Dia tumbuh di pedesaan Prancis, dan karena ayahnya adalah pedagang kayu, Pinault tidak dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas atas. Jadi saat dia sekolah di College Saint Martin, yang banyak siswanya merupakan anak orang-orang kelas atas, Pinault dipandang sebagai outsider, orang luar. Anak-anak kelas atas itu menganggap keluarga Pinault sebagai petani dengan logat yang lucu. Mereka selalu mengejek dan membuli Pinault. Karena bullying itu terjadi setiap hari dan Pinault merasa sangat terhina, dia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah saat dia berusia 16 tahun. Dia lalu membantu ayahnya di bisnis kayu kecil-kecilan, sampai akhirnya dia mengambil alih bisnis itu dan memperluasnya dengan membeli bisnis kayu kecil lainnya di sekitar kota. Dan pertumbuhan itu terus berlanjut. Dia kemudian membeli department store, kebun anggur, dan akhirnya merek-merek besar seperti Gucci, Balenciaga, dan Saint Laurent yang dikenal luas sampai hari ini. Tapi semua itu dimulai ketika Pinault merasa dia nggak tahan terus-terusan diejek karena penampilannya yang miskin. Penghinaan itu mendorongnya untuk berhenti sekolah dan mengambil risiko pada dirinya sendiri, yang akhirnya membawa dia menjadi pemain besar di industri mewah. Next, manfaat nggak terduga yang keenam dari tumbuh besar dalam keadaan miskin. Kita siap bekerja keras tanpa gengsi. Di saat ada orang yang mungkin menganggap beberapa kerjaan nggak pantas buat mereka, kita nggak begitu. Kita siap kotor-kotoran dan bekerja keras, karena nggak ada pekerjaan yang terlalu rendah buat kita. Kalau kalian tumbuh besar dalam kemiskinan, dalam kondisi pas-pasan, kalian pasti pernah melihat betapa susahnya orang tua kalian cari nafkah. Mereka mungkin nggak punya kemewahan dan privilege untuk memilih-milih pekerjaan. Mereka ambil apapun yang ada, seringkali pekerjaan yang kurang dihargai atau kerja fisik yang berat. Mereka lakuin apapun yang bisa dikerjain, supaya dapat bayaran dan bisa ngasih makan buat keluarga. Kalau waktu kecil kalian melihat hal ini, meskipun kalian termotivasi buat jadi sukses dan punya masa depan yang lebih baik, kalian juga paham kalau nggak ada pekerjaan yang terlalu rendah buat kalian. Jika orang tua kalian bisa melakukannya, kalau keadaan mendesak, kalian juga bisa. Bener nggak? Oke, lanjut. Manfaat nggak terduga yang ketujuh dari tumbuh besar dalam kemiskinan. Kita belajar membenci utang, atau seenggaknya kita jadi tahu kalau utang itu bukan teman bagi kita. Ini bukan cerita aku atau keluargaku, tapi salah satu temanku yang cerita. Sebut aja namanya Vivi. Waktu Vivi kecil, dia dan keluarganya pernah diusir dari rumah mereka. Katanya ada seorang perwakilan dari bank datang ke rumahnya dan ngasih surat pemberitahuan. Saat itu cuma ada Vivi dan adiknya di rumah. Dan kelihatan banget kalau si bapak-bapak orang bank ini juga nggak mau ada di sana. Vivi bilang kalau dipikir-pikir, dia sebenarnya agak kasihan sama bapak itu. Dia yakin nggak ada orang yang suka bekerja dengan mendatangi rumah untuk disita. Kecuali kalau orang itu suka hal-hal yang aneh ya. Tapi tetap aja, orang dari bank itu ngelakuin tugasnya dan Vivi dan keluarganya harus cari tempat tinggal baru. Nah, kenapa itu terjadi? Alasan utamanya nggak lain dan nggak bukan, ya utang. Keluarga Vivi meminjam uang di bank lebih dari kemampuan mereka untuk mengembalikan utang itu. Dan apesnya, datanglah bapak-bapak dari bank yang baik hati mengetuk pintu untuk mengusir mereka. Kalau kalian juga mengalami hal serupa di waktu kecil, pasti sulit untuk nggak terpengaruh, nggak trauma sama hal itu. Buat Vivi, pengalaman itu jadi bikin dia sangat anti utang. Karena dia melihat sendiri hal terburuk dari apa yang bisa terjadi kalau utang nggak diurus dengan baik. Tapi itu bukan berarti hatinya jadi keras seperti penjahat, gara-gara tumbuh besar dalam kemiskinan. Lanjut, manfaat nggak terduga yang ke-8 dari tumbuh besar dalam kemiskinan. Kita belajar bersyukur.
Kalau kita udah bisa move on dari masa kecil yang miskin dan mencapai masa depan yang lebih baik untuk diri kita dan keluarga, kita pasti bakal merasa bersyukur. Kita ingat gimana rasanya nggak punya cukup uang untuk beli tempat pensil baru. Kita ingat rasanya nggak punya uang untuk beli kostum pawai 17 Agustusan kayak anak-anak lain. Kita tahu rasanya diusir dari rumah gara-gara utang. Dan kalau kalian sekarang nggak lagi menghadapi masalah yang sama, kalian pasti bakal bersyukur kan? Mungkin untuk kalian yang udah membangun keluarga sendiri dan udah punya anak, aku tebak hari ini kalian sangat bersyukur bisa membelikan apa yang dibutuhkan anak-anak kalian sekarang. Entah itu beli buah blueberry yang dulu nggak pernah dibeliin orang tua kalian karena harganya terlalu mahal, atau beliin sepatu baru buat anak kalian setiap tahun ajaran sekolah baru. Next, manfaat nggak terduga ke-9 dari tumbuh besar dalam keadaan miskin. Kita bisa berempati terhadap perjuangan orang lain. Karena kita pernah ngerasain masa-masa sulit, kita bisa mengerti dan merasa simpati sama orang yang lagi susah. Kita semua tahu Leonardo DiCaprio, aktor remaja ganteng yang main di film Romeo and Juliet dan film Titanic, maupun film-film kayak The Revenant dan The Wolf of the Wall Street. Tapi sebelum namanya jadi besar di Hollywood, dia adalah anak miskin yang tumbuh di pinggiran Los Angeles. Dalam suatu wawancara, DiCaprio menggambarkan lingkungan tempat tinggalnya mirip dengan yang ada di film Taxi Driver, penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Waktu dia umur 4 tahun, dia melihat orang merokok kokain atau suntik heroin di dekat gang rumahnya. Bahkan di pojok jalan tempat tinggal DiCaprio itu ada jaringan prostitusi. Walaupun sekarang dia hidup sebagai orang kaya dan terkenal, DiCaprio sering ngomongin tentang bagaimana paparan kemiskinan, penggunaan narkoba, dan kekerasan yang pernah dia dapetin di usia muda itu membantu dia menggambarkan sisi gelap kemanusiaan di karakter yang dia perankan di film-filmnya. Karena dia pernah hidup miskin, dia bisa membawa pengalaman itu ke layar lebar, terutama untuk peran karakter yang sedang struggling sama hidupnya. Next, manfaat nggak terduga yang ke-10 dari tumbuh besar dalam kemiskinan. Kita jadi mengerti value dari berbagi. Karena kita pernah jadi penerima kebaikan dari banyak orang, kita mengerti betapa kuatnya tindakan berbagi. Meskipun saat itu aku nggak sadar, aku dapat dukungan finansial yang besar dari orang-orang yang ngebantu aku untuk sampai di posisiku sekarang. Dan mungkin kalian juga pernah dapat berbagai bantuan. Bantuan makanan, bantuan pendidikan, beasiswa, atau bantuan uang tunai langsung, apapun deh. Dan apakah bantuan itu datang dari program pemerintah atau donatur pribadi, kita berterima kasih dan bersyukur atas setiap bantuan tersebut. Dan sekarang, karena kita udah bisa berada di posisi untuk memberi, kita pengen balas budi. Karena kita pengen ngebantu generasi muda yang lagi berjuang secara finansial saat ini untuk bisa dapetin masa depan yang lebih baik. Mereka harus bekerja keras, tapi tumbuh besar dalam kemiskinan bukan berarti mereka harus tetap miskin selamanya. Mereka bisa cari jalan keluar. Selain dari donasi langsung ke Yayasan Amal, salah satu cara yang aku lakuin adalah berbagi lewat aplikasi kayak Kita Bisa. Karena kalau pakai aplikasi, enaknya kita bisa donasi kapanpun dan dimanapun. Selain berbagi rezeki, lumayanlah, semoga bisa jadi tabungan amal kebaikan. Nah, jadi itu dia beberapa manfaat gak terduga yang menurut aku kita peroleh dengan tumbuh besar dalam keadaan miskin atau pas-pasan. Gimana menurut kalian? Ada nggak manfaat lain yang kalian rasain? Boleh banget ya cerita di kolom komentar, supaya kita semua saling termotivasi untuk terus memperbaiki hidup, terutama keuangan kita. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.